Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan coba bahas tentang struktur perulangan for do pada bahasa program. Jadi algoritma perulangan khususnya perulangan for do ini akan kita coba bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa program. Struktur for do secara sederhana dalam algoritma dimulai dengan for, kemudian ditentukan kapan mulai dan selesainya, kemudian selanjutnya apa yang dilakukan selama pengulangan tersebut. Dalam bahasa pemrograman nanti implementasinya bisa agak berbeda tergantung dari bahasa pemrogramannya. Sebagai contoh, sini ada algoritma sederhana for x sama dengan 0 to 2. Jadi pengulangan mulai dari 0, 1, dan 2. Yang dikerjakan adalah menuliskan nilai x. Nah, jadi untuk mengerti secara sederhana, kita coba konversikan struktur perulangan for do ini ke dalam struktur runtunan. Ya. Jadi kalau kita konversikan ke struktur runtunan, maka yang pertama yang dikerjakan adalah nilai x diisi dengan nilai 0. Kemudian dia menuliskan nilai x tersebut. Selanjutnya, karena ini perulangannya mulai dari 0 sampai 2, artinya 0, 1, dan 2. Selanjutnya yang dilakukan adalah nilai x menjadi 1, kemudian melakukan aksi lagi, yang ditulis adalah x-nya. Berikutnya, karena sampainya adalah 2, maka x sama dengan 2, right, dituliskan lagi nilai x-nya. Nah, ini kira-kira kalau struktur for do ini diterjemahkan ataupun dikonversikan ke struktur runtunan. Nah, mungkin ini akan lebih mudah kita coba simulasikan. Misalnya ada sebuah variabel x dengan nilai tertentu di sini. Yang pertama, kalau dijalankan runtunan dari atas ke bawah, x pertama sama dengan 0, variabel x sama dengan 0. Kemudian dituliskan nilai x-nya, maka di layar akan tertulis 0. Kemudian x-nya sama dengan 1, nilai x berubah menjadi 1. Dituliskan lagi nilai x-nya, maka di layar akan tertulis 1. Selanjutnya x berubah menjadi 2, kemudian dituliskan lagi nilai x-nya, di layar akan tertulis 2. Jadi kalau algoritma ini diimplementasikan dalam bahasa pemrograman apapun, maka di layar itu akan tertulis 0, 1, dan 2. Setelah ini kita akan coba implementasikan dalam dua bahasa saja, yaitu Python dan Pascal. Sekarang akan kita coba implementasikan algoritma yang sudah dibahas sebelumnya ke dalam bahasa Python ya. Dalam bahasa Python untuk struktur for do, sintaksnya adalah for, kemudian variabel x in range. Ini harus diberikan range mulainya kapan ya, sampainya selesainya kapan. Dalam Python ini mulainya tadi kalau kita inginkan 0 sampai 2, dalam Python harus kita tulis 0,3 ya, karena sampainya itu adalah sebelum nilai 3 seperti ini. Kemudian yang dilakukan tadi dalam algoritma kita menuliskan nilai x. Dalam Python sintaksnya ada print x. Sekarang kita coba jalankan, maka ini akan sesuai hasilnya, yaitu 0, 1, dan 2, sesuai dengan yang kita bahas tadi dalam algoritma.
Nah, jadi struktur ini ya sama seperti jika kita memasukkan nilai X ya, sama dengan 1, kemudian X cukup saja. 3. Ya, ini kalau saya hapus yang di atasnya running, maka nilainya 1, 2, dan 3. Jadi kalau tadinya itu mulai dari 0, berarti di sini X 0, 1, 2, hasilnya adalah 0, 1, dan 2. Jadi implementasi di Python membuktikan simulasi dari algoritma sebelumnya itu sudah benar. Sekarang kan kita coba dalam bahasa Pascal. Dalam bahasa Pascal yang pertama kita harus deklarasikan dulu variabelnya. Jadi misalnya X, di sini integer, atau byte juga boleh, karena byte itu bisa 0 sampai 255. Kemudian kita algoritmanya. Yang pertama kita akan mengulang dengan for X sama dengan 0 to 2. Kemudian yang dikerjakan adalah begin dan end-nya. Dan yang dituliskan adalah nilai X. Oke. Sekarang kita coba running. Hasilnya adalah 0, 1, dan 2 ya. Bedanya dengan Python dalam bahasa Pascal itu jika kita ingin mengulang dari 0 sampai 2, maka dituliskan 0 to 2 ya. Nah, contoh misalnya kita ingin ulang dari 100 sampai 102, maka yang tertulis adalah 100, 101, dan 102. Terima kasih, semoga penjelasan sederhana yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.